Pernah nggak sih punya ide yang rasanya brilian banget, tapi pas mau dijadiin bisnis beneran, bingung mulai dari mana? Kita semua pernah ngalamin itu. Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas gimana caranya mengubah sebuah konsep sederhana jadi mesin pencipta nilai yang bener-bener jalan. Oke, siap? Kita mulai. Coba saya mulai dengan pertanyaan yang agak nyelekit ya. Selama ini kan kita selalu diajarin kalau mau mulai bisnis itu harus bikin bisnis plan yang tebelnya minta ampun, super detail. Tapi gimana kalau saya bilang cara itu justru bisa jadi jebakan yang paling bahaya buat bisnis Anda? Nah, coba lihat perbandingan ini. Kelihatan banget bedanya. Di bagian atas itu cara lama, cara tradisional. Polanya lurus, punya ide, bikin rencana berpuluh-puluh halaman, cari investor, terus bangun bisnisnya. Kedengerannya bener kan? Tapi masalahnya, ini kaku banget. Rencana tebal itu cuma kumpulan asumsi, bukan fakta dari pasar. Kita bisa habisin waktu, tenaga, dan uang cuma buat sadar kalau ternyata produk kita nggak ada yang butuh. Kutipan ini, jujur, ngena banget. Bikin rencana itu nggak salah. Yang salah adalah kalau kita jatuh cinta sama rencana itu dan menganggapnya sebagai kitab suci. Resiko gagalnya jadi lebih besar. Nah, pendekatan modern yang kita lihat tadi itu beda. Fokusnya bukan pada rencana, tapi pada siklus. Buat model, uji coba ke pasar, dapat masukan, terus perbaiki. Lagi dan lagi. Oke, kalau bukan rencana bisnis yang tebal, terus solusinya apa dong? Jawabannya adalah kita harus geser fokus kita. Dari sekedar bikin rencana, jadi ngebangun sebuah model bisnis. Ini bukan cuma soal gimana caranya dapat duit, tapi gimana kita merancang sebuah arsitektur nilai yang kokoh dari A sampai Z. Gampangnya gini, model bisnis itu adalah kerangka berpikir atau blueprint dari logika bisnis Anda. Ini yang ngejawab pertanyaan-pertanyaan paling mendasar. Sebenarnya pelanggan kita itu siapa? Terus nilai atau manfaat apa yang kita kasih ke mereka? Gimana caranya kita nganterin nilai itu? Dan yang paling penting, gimana caranya kita dapat untung dari semua proses itu? Analogi ini keren banget buat ngejelasinnya. Bayangin aja ada 3 roda gigi yang saling nyambung dan harus muter barengan. Roda gigi pertama itu menciptakan nilai. Ini soal produk atau layanan kita yang keren. Roda gigi kedua, kita harus bisa memberikan nilai itu ke pelanggan. Dan roda gigi ketiga, kita harus bisa menangkap nilai itu kembali dalam bentuk profit. Kalau salah satu roda giginya macet, ya udah, seluruh mesin bisnis kita berhenti total. Dan definisi dari Alexander Osterwalder ini, orang di balik bisnis model Canvas, makin memperjelas poin tadi. Ini tuh ngomongin satu sistem utuh, bukan cuma satu bagian doang. Inovasi di model bisnis itu kadang-kadang jauh lebih dahsyat daripada inovasi produknya sendiri. Coba lihat Xerox. Dulu mereka punya mesin fotokopi canggih seharga $200.000. Siapa yang mau beli? Akhirnya mereka putar otak. Modelnya diubah, dari jual mesin jadi sewa per lembar cetak. Hasilnya, gila pendapatan mereka naik 41% tiap tahun. Atau Google. Teknologi pencariannya kan gratis, padahal biaya servernya mahal. Mereka nggak narik bayaran dari kita kan? Tapi mereka memonetisasi perhatian kita lewat iklan. Dan lihat sekarang, mereka jadi raksasa teknologi. Oke, kita udah paham apa itu model bisnis dan kenapa itu penting banget. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya kita memetakan semua logika bisnis yang rumit itu secara simpel dan praktis? Nah, mari kita kenalan sama alat utamanya. Ini dia, namanya Business Model Canvas atau biasa disingkat BMC. Ini tuh kayak peta strategi bisnis tapi dalam satu lembar kertas saja. Alat ini diciptakan oleh Alexander Osterwalder tahun 2010 dan sekarang udah jadi standar global. Dari startup kecil sampai perusahaan raksasa kayak IBM dan Deloitte, semua pakai ini buat ngerancang model bisnis mereka. Pas pertama kali lihat, 9 kotak ini mungkin kelihatannya agak ribet ya. Tapi tenang, jangan pusing dulu. 9 kotak ini sebenarnya cuma berusaha ngejawab 3 pertanyaan yang super duper penting. Pertanyaan nomor 1 adalah soal desirability. Gampangnya, ada yang mau nggak sih sama barang kita? Ini adalah sisi panggung depan bisnis Anda. Semua yang kelihatan langsung sama pelanggan. Siapa pelanggan kita, apa masalah mereka, dan gimana solusi dari kita bisa benar-benar menjawab masalah itu. Pertanyaan kedua, visibility. Oke, anggaplah pasarnya mau. Pertanyaan selanjutnya, kita bisa nggak bikin dan nganterinnya? Nah, ini sisi panggung belakang atau dapurnya bisnis kita. Aktivitas apa yang harus kita lakuin? Butuh sumber daya apa aja? Siapa partner yang bisa kita ajak kerjasama buat mewujudkan ini semua?
Dan yang terakhir, pertanyaan ketiga, viability, intinya bisa cuan nggak? Ini adalah fondasi keuangannya. Sederhana banget kok. Dari mana aja uang masuk alias revenue, dan buat apa aja uang keluar alias cost. Kalau pemasukan lebih besar dari pengeluaran, artinya bisnis ini sehat secara finansial. Nah, ini poin yang paling penting. 9 kotak ini bukan daftar checklist yang diisi satu-satu terus selesai. Bukan, ini adalah sebuah sistem yang saling terhubung. Contoh, aktivitas kunci yang kita lakukan di panggung belakang itu pasti nentuin struktur biaya kita. Terus, nilai yang kita tawarkan di panggung depan itu nentuin dari mana pendapatan kita datang. Kalau kita ubah satu elemen aja, misalnya ganti partner, itu bisa ngaruh ke biaya, bahkan bisa ngubah nilai yang kita tawarkan ke pelanggan. Semuanya nyambung. Oke, konsepnya udah dapat, alatnya juga udah kenal. Sekarang bagian yang paling seru, gimana cara pakainya di dunia nyata? Anda mungkin sekarang mikir, oke, keren sih, tapi ini relevan nggak buat saya? Jawabannya hampir pasti iya. Coba kita lihat kapan aja alat ini bisa jadi penyelamat. Setidaknya ada 3 momen krusial. Pertama, waktu mau mulai bisnis atau validasi startup. Sebelum bakar duit banyak-banyak, tuangin dulu idenya ke kanvas ini. Lihat, logikanya nyambung nggak? Kedua, buat diagnosis bisnis yang udah jalan. Misalnya, bisnis Anda lagi seret, profit turun. Nah, pakai kanvas ini buat ronsen bisnis Anda, cari di mana letak masalahnya. Ketiga, waktu mau ekspansi, mau launching produk baru, buka cabang, atau mau presentasi ke investor, kanvas ini bantu banget buat metain strategi secara jelas dan komprehensif. Dan ingat ya, ini bukan tugas yang dikerjain sekali terus selesai. Prosesnya itu sebuah siklus yang nggak ada habisnya. Anda merancang model bisnis awal Anda, terus Anda keluar dari kantor, uji coba asumsi-asumsi paling berisiko di dunia nyata. Berdasarkan masukan dari pasar, Anda balik lagi, terus sesuaikan model Anda. Proses ini muter terus. Kenapa proses yang muter-muter tadi itu penting? Karena itu membantu kita mengurangi 3 ancaman kegagalan terbesar. Pertama, model bisnis yang cacat dari awal, yang logikanya emang nggak masuk akal. Kedua, kita jadi lebih siap menghadapi ancaman dari luar, kayak ada kompetitor baru atau kondisi ekonomi berubah. Dan ketiga, menghindari eksekusi yang buruk karena seluruh tim jadi punya pemahaman yang sama tentang cara kerja bisnis ini. Kalau cuma ada satu hal yang harus Anda bawa pulang dari obrolan kita kali ini, ya kalimat ini. Di dunia bisnis modern, ini bukan lagi soal seberapa brilian ide awal Anda, tapi seberapa dalam Anda ngerti masalah pelanggan dan seberapa cepat Anda beradaptasi buat nyelesain masalah itu. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa rencana bisnismu, tapi masalah siapa yang sedang kamu selesaikan?